Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nada Chalista Putri dari kelas 11-6 dan dari Geografi P3 ingin mempresentasikan atau membahas mengenai industri yang saya analisis, yaitu industri tembakau. Nah, di sini ada daftar isi dari materi yang saya akan bahas. Yang pertama itu akan membahas tentang sumber daya alam. Selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan. Lalu ada materi spesifik yaitu industri tembakau dan juga data persebarannya. Dan yang terakhir ada analisis pembangunan berkelanjutan dan juga AMDAL. Langsung saja kita mulai ke topik pertama yaitu sumber daya alam. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sumber daya alam itu merupakan segala potensi benda hidup maupun benda mati yang membantu kehidupan manusia dan mencukupi seluruh kebutuhannya di kehidupan sehari-hari. Nah, pada intinya tuh sumber daya alam merupakan seluruh unsur lingkungan hidup yang membentuk kesatuan ekosistem meliputi sumber daya hayati maupun non-hayati. Nah, selanjutnya ada tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable agriculture. Pembangunan berkelanjutan itu merupakan pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan tanpa merusaknya. Jadi, walaupun kita membangun ekonomi menggunakan sumber daya alam yang ada, kita pun harus memperhatikan dampak-dampak terhadap lingkungan. Pada intinya itu tidak boleh merusak lingkungan itu sendiri. Nah, ini ada peta konsep pembangunan berkelanjutan. Di sini itu ada 3 pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Pertama yang ekonomi. Ekonomi itu kita maksud dari pilar ekonomi itu kita ingin membantu pembangunan ekonomi tanpa merusak atau tanpa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi walaupun kita ingin ekonomi kita tuh selalu maju dan meningkat, tapi kita juga harus memperhatikan dampak dari pemanfaatan SDA itu terhadap lingkungan kita. Selanjutnya ada sosial. Yang sosial itu kita harus menyediakan infrastruktur kepada daerah-daerah penghasil sumber daya alam yang sumber daya alamnya itu sudah terkuras. Jadi masyarakat di daerah sana itu harus memiliki infrastruktur yang merata ataupun yang dengan kualitas yang baik agar mereka juga bisa membangun si SDA-nya itu semakin berkualitas. Selanjutnya itu ada lingkungan. Lingkungan ini itu merupakan pemerataan pembangunan melalui pemerataan dan keadilan melalui pembangunan berwawasan lingkungan. Ini itu supaya kita itu bisa memelihara lingkungan dan juga keberadaannya di masa depan nanti. Nah, ini materi spesifik yang saya analisis terkait dengan sumber daya alam industri tembakau di Indonesia. Nah, mungkin beberapa dari kita, bahkan semua dari kita sudah tahu kalau misalkan tembakau itu bisa diproduksi menjadi rokok. Nah, lalu kenapa sih Indonesia itu tidak melarang penggunaan rokok atau terus-terusan memproduksi rokok padahal dampaknya itu berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan? Nah, secara yang saya analisis dan informasi yang saya dapatkan, industri tembakau atau industri rokok itu memberikan lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi masyarakat, dan juga industri ini tuh membantu Indonesia dalam membangun ekonomi. Maka dari itu perusahaan rokok tuh tidak dilarang di Indonesia karena dapat membantu Indonesia membangun ekonominya. Dan juga perusahaan rokok ini tuh mereka tuh sudah mengetahui bahwa masyarakat itu bergantung pada rokok. Bahkan dari remaja hingga dewasa itu semakin banyak yang bergantung pada rokok, sehingga mereka itu ingin terus-menerus mendapatkan keuntungan dari ketergantungan tersebut. Selanjutnya ada industri tembakau. Penjelasan dari industri tembakau. Industri tembakau itu merupakan sekumpulan orang maupun perusahaan yang melakukan pengembangan untuk penjualan, pengiriman, pengiklanan, dan juga pendistribusian tembakau maupun produk lainnya yang terkait dengan tembakau. Khususnya itu produk rokok.
Nah, rokok di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada rokok buatan mesin, contohnya rokok kretek dan juga rokok putih. Dan yang kedua itu ada sigaret kretek tangan atau SKT yang dibuat untuk kepentingan penarikan cukai. Nah, terus saya akan memaparkan alasan mengapa saya memilih industri tembakau atau industri rokok. Nah, seperti yang kita tahu, secara sadar atau tidak sadar, semakin hari itu semakin banyak orang ataupun semua kalangan yang merokok, baik dari kalangan remaja maupun dewasa, semakin banyak yang merokok. Tapi masih minim masyarakat ataupun orang-orang yang tahu informasi bahwa Indonesia itu salah satu negara dengan penghasil tembakau terbesar di dunia. Dan juga dengan adanya PPT atau informasi yang saya paparkan, semoga bisa menambahkan wawasan mengenai industri tembakau di Indonesia kepada orang-orang yang membaca ataupun orang-orang yang menonton video ini. Nah, terus ini ada persebaran industri tembakau atau persebaran penghasil tembakau di Indonesia. Nah, ada 5 daerah penghasil tembakau yang terbesar di Indonesia. Yang pertama itu ada di Jawa Timur, terus yang kedua ada di Nusa Tenggara Barat, ketiga Jawa Tengah, 4 Jawa Barat, dan yang kelima itu di Aceh. Nah, lalu kita sampai ke poin terakhir, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan dan juga analisis pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ini ada AMDAL-nya. Nah, AMDAL dari industri tembakau sendiri, jika dilihat dari tembakaunya yang belum diproduksi menjadi rokok, tembakau ini tuh tanaman tembakau khususnya, dia tuh menyerap unsur hara lebih banyak dibanding tanaman-tanaman lainnya, sehingga dapat merusak tanah dan juga memberikan dampak negatif lainnya, yaitu akibat pertanian tembakau ini dia tuh dapat membuat tanaman lain itu menjadi busuk maupun hilang. Lahan dari tanaman lain itu hilang karena dominan unsur haranya itu dominan diserap oleh si tembakau ini. Maka dari itu tembakaunya terus menerus tumbuh menjadi dan dapat dipanen, sedangkan unsur haranya tuh tidak diserap oleh tumbuhan lain, sehingga tumbuhan lainnya itu bisa saja tanamannya menjadi hilang ataupun mati. Nah, lalu selanjutnya ada dampak dari produksi dari tembakau sendiri, yaitu dampak dari rokok. Nah, dampaknya itu dapat merusak lingkungan tentunya, karena di dalam rokok itu terdapat beberapa kandungan negatif bagi lingkungan. Contohnya itu seperti 15.600 helai fiber sintesis berjenis polimer plastik bernama selulosa asetat yang berbahaya apabila mencemari lingkungan. Nah, itu tuh sudah diteliti oleh Clara, peneliti di Spanyol pada akhir 2021 yang melaporkan mengenai kandungan dalam rokok ini yang dapat mencemari lingkungan. Nah, beberapa limbah lain tentang rokok juga ada zat-zat yang kecil, ada yang cair maupun yang gas. Nah, semua limbah dari industri tembakau itu dapat merusak lingkungan. Maka dari itu perlu ditinjau lagi mengenai pembangunannya. Akan kita bahas di analisis selanjutnya, yaitu analisis pembangunan berkelanjutan. Nah, analisis ini tuh memaparkan mengenai limbah-limbah dari industri tembakau sendiri. Nah, limbahnya itu ada limbah padat industri, ada yang limbah padat sisa proses, yaitu sisa tembakau, rejek rokok, sisa cengkeh, dan juga sisa lem. Lalu ada sisa limbah padat dari industri ini, yaitu ada tentang kaleng, plastik, dan lain-lain, seperti kemasan-kemasan gitu. Nah, ada juga yang bersifat gas yang dapat mencemari udara sekitar, sehingga dapat mengganggu aktivitas manusia sehari-hari. Nah, banyak pelaku industri rokok yang mengabaikan hal tersebut dan dampak-dampak bahaya tersebut karena mereka ingin meraih keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa melihat dampaknya bagi lingkungan. Maka dari itu perlu ditinjau lebih lanjut mengenai produksi dari industri tembakau. Nah, ini ada kesimpulannya. Meskipun industri tembakau ini tuh menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan lapangan yang luas, tapi
Tidak dapat kita pungkiri bahwa industri tembakau itu memberikan dampak negatif yang dapat merusak lingkungan sekitar kita. Maka dari itu perlu ditinjau langsung oleh pemerintah mengenai pembangunan industri ini ke depannya agar dampaknya itu dapat dikurangi, bahkan dapat kita hindari hal-hal yang berbahaya terhadap lingkungan. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.